Tahukah kalian tentang serangga yang satu ini? Ini adalah lalat black shoulder fly, yang biasa disebut dengan lalat BSF. Mungkin bagi kita yang tidak terlalu familiar menganggap lalat BSF ini sejenis tawon, karena sekilas penampilannya lebih mirip tawon. Lalat BSF adalah lalat yang unik, karena bukan termasuk hama seperti lalat yang biasa kita lihat. Justru sebaliknya, lalat BSF ini bisa dibudidayakan karena kaya nutrisi serta tidak membawa sumber penyakit seperti lalat hijau. Larva dari lalat BSF dikenal dengan nama maggot. Sebagian besar fase hidup maggot sebagai dekomposer atau pengurai, sehingga maggot dapat dijadikan solusi untuk mengurangi sampah organik. Maggot mampu mengonsumsi sampah organik dalam jumlah besar dan lebih cepat, karena dipengaruhi oleh bagian mulutnya dan enzim pencernaannya yang aktif. Selain itu, maggot merupakan salah satu alternatif pakan yang memenuhi persyaratan sebagai sumber protein. Dirujuk dari data penelitian yang telah dilakukan, maggot memiliki kandungan protein yang tinggi sekitar 30-45%. Mengandung asam lemak esensial linoleat dan linolenat. Sehingga maggot ini memiliki prospek cukup besar selain menjadi solusi mengatasi permasalahan sampah organik, juga memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai alternatif bahan baku pakan ikan. Maggot dapat diberikan pada ikan-ikan air tawar, dapat berupa fresh maggot, dan maggot dapat digunakan sebagai bahan baku pakan alternatif pengganti tepung ikan. Maggot mengandung antimikroba, anti jamur dan tidak membawa penyakit, sehingga apabila dikonsumsi oleh ikan, akan tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan jamur. Selain itu, maggot mampu memanfaatkan bahan organik, sehingga tidak terlalu sulit untuk membudidayakannya dan dapat dibudidayakan secara massal. Maggot dapat bertahan hidup pada lingkungan tropis maupun subtropis, sehingga Indonesia sangat potensi untuk pengembangan budidaya maggot. Budidaya maggot menjadi salah satu peluang usaha bagi yang ingin menekuninya. Pasalnya, masih banyak orang yang belum mau menekuni budidaya maggot ini. Dengan niat ibadah mengolah dan mengurangi sampah organik adalah Ari Romanov Rahman, sapaan akrabnya Ari, seorang anak muda berumur 33 tahun, lulusan sarjana teknik industri, dengan tidak ada pengalaman di dunia biologi, perikanan maupun peternakan. Nama saya Ari Romanov Rahman, saya ketua kelompok ternak dan maggot farming. Mulai budidaya maggot sejak dari tahun 2015, bulannya kalau nggak salah September. Karena masalah pakan pabrikan yang semakin mahal, kemudian juga daerah rumah saya itu kawasan perairan air tawar, dibudidaya ikan lele, ikan nila. Saya melihat tetangga, teman-teman saya tuh ngeluh soal pakan gitu. Saya berusaha mencari pakan alternatif yang proteinnya tinggi namun juga murah. Karena kalau maggot itu kita sambil ibadah, sambil mengurangi sampah, sampahnya tereduksi, kita menghasilkan protein, si maggot kasih ke ikan, ikannya mengurangi kos pembudidaya lele atau ikan tawar lainnya. Tantangan paling cemoohan ya, karena kita kolek sampah atau ngambilin sampah itu nggak mudah. Kemudian kalau kita menaikin skalanya, kita malah kesulitan buat sampahnya. Dulu kita mulai budidaya maggot itu di lahan 50 meter persegi dengan kapasitas produksi cuma 20 kiloan per seminggu itu. Nah, kemudian kita mulai melihat ada potensi besar di maggot ini. Selain dari untuk membantu di budidaya perikanan, di peternakan juga, maggot ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sejak tahun 2015, mulai mencoba budidaya maggot dengan induk lalat BSF, awalnya dari tangkapan alam.
perlu waktu 4 bulan untuk menetaskan telur BSF, hingga mengorbankan kamarnya untuk penetasan hingga menjadi larva BSF atau maggot. Dengan luas lahan hanya 50 meter persegi, dengan kapasitas produksi maggot hanya sekitar 20 kg dalam 1 minggu. Dari hasil awal yang diperolehnya, dirasakan potensi nilai ekonomi dari maggot untuk membantu para pembudidaya ikan dalam mengurangi biaya pakan ikan. Tahun 2016, mulai dikembangkan usaha budidaya maggot di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dengan luas lahan 200 meter persegi dan meningkat produksinya menjadi sekitar 100 kg per hari. Di tahun yang sama, membentuk kelompok ternak dan maggot bersama teman-temannya sebanyak 15 orang anak-anak muda. Keunggulan dari lalat BSF sangat dirasakan oleh kelompok dan maggot ternak. Merupakan lalat yang sangat friendly terhadap manusia karena tidak makan dan tidak menyebabkan penyakit seperti lalat-lalat hijau. Setiap lalat BSF betina dapat menghasilkan 400 hingga 800 butir telur BSF. Sehingga dapat dibayangkan banyak sekali dibutuhkan sampah organik sebagai media pemeliharaan larva BSF. Lalat BSF yang unggul biasanya pada tempat sampah yang menerapkan konsep 3R atau reduce, reuse, recycle. Pasti akan banyak ditemukan lalat BSF karena mereka mencium bau sampah untuk menitipkan telur dan menetaskan di sampah organik tersebut. Selama budidaya maggot, putaran uang sangat dirasakan oleh kelompok ternak dan maggot. Dengan biaya produksi berupa sampah organik dengan harga pokok produksi Rp3.800 per kilogram. Dihasilkan, fresh maggot dijual dengan harga Rp6.000 hingga Rp7.000 kilogram. Tahun 2020, kelompok ternak dan maggot mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain bangunan untuk budidaya maggot, mesin cacah, mesin pengering pakan, mesin pres minyak, mesin penepung, kendaraan roda 3, serta perlengkapan untuk budidaya maggot. Perubahan sangat signifikan dirasakan oleh kelompok ternak dan maggot. Peningkatan produksi maggotnya menjadi 600 kg per hari, dari awalnya hanya 100 kg per hari. Alhamdulillah, dengan dukungan fasilitas budidaya maggot dari Kementerian Kelautan Perikanan, kami sangat terbantu sekali karena kapasitas produksinya berkali-kali lipat. Produksi kami juga lebih stabil didukung dengan alat-alat yang diberikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Alat-alat yang diberikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan itu adalah mesin cacah, alat rotary dryer, alat pres minyak, dismill atau penepung, kemudian juga kita dikasih motor roda 3 unit, ember-ember untuk mengangkut sampah, dan juga tentu saja relasi-relasi yang memang berhubungan dengan perikanan. Keunggulan lalat black soldier fly ini, kalau boleh saya bilang, lalat ini sangat friendly, sangat ramah terhadap manusia, dan juga tidak menyebarkan penyakit atau patogen karena dia memiliki mulut tapi tidak berfungsi, dan fasenya si lalat itu dia tidak makan. Jadi dia tidak menyebarkan penyakit. Saat ini kami membudidaya maggot BSF, produksi per hari 600 kilo. Dihasilkan dari sekitar 300 gram telur BSF itu dihasilkan dari sekitar 60 kg pupa yang ada di insektarium. Kapasitas produksi kami di fasilitas Kementerian Kelautan Perikanan untuk budidaya maggot ini adalah 600 kilo per hari. 600 kilo per hari itu didapat dari 2,5 ton sampah organik per harinya. Kami mendapatkan sampah organik itu dari Jakarta Selatan. Alhamdulillah kami dibantu oleh teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup juga menyediakan sampahnya.
Jadi kami setiap harinya mengambil sampah tuh di Dipo Tebet, Sanggerahan, Cilandak. Kalau biaya produksi magotnya ketika kita sudah berikan makan sampah itu sekitar 3.800 per kilonya, dan kami jual di harga 6.000 sampai 7.000 per kilo. Hasil produksi kelompok ternak Den Maggot per hari dihasilkan 600 kg fresh maggot. 300 kg fresh maggot dijual dengan harga Rp6.000. Dan 300 kg fresh maggot diproses menjadi produk diversifikasi agar mempunyai nilai tinggi, yang diolah menjadi tepung maggot dan minyak maggot. Tepung maggot dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram. Sementara minyak maggot dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. 15 anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok ternak Den Maggot rata-rata memiliki penghasilan bulanan dan bisa bersaing dengan upah minimum regional Kabupaten Bogor dari hasil budidaya maggot. Omset yang diperoleh kelompok ternak Den Maggot dalam 1 bulan dapat mencapai Rp70 juta hingga Rp80 juta. Proses budidaya maggot ini dimulai dari insektarium atau kandang lalat. Kandang lalat itu terdiri dari 2 bagian, satu dark room, satu lagi mating area. Dark room berfungsi untuk menyimpan prepupa menjadi pupa dengan memperhatikan suhu dan kelembapan. Sedangkan mating area adalah tempat untuk kawinnya lalat jantan dan betina. Hal penting yang harus diperhatikan di insektarium adalah arah kandang lalat atau insektarium harus menghadap ke matahari pagi. Kemudian setelah lalat jantan dan betina kawin, lalat jantan mati, lalat betina bertahan 1 hari lagi untuk membuahi telurnya atau untuk bertelur. Kemudian lalat betina mati selang 4 jam. Nah, telur-telur tersebutlah yang akan kita panen dan kita tetaskan di nursery. Nursery itu adalah tempat untuk merawat telur yang sudah dipanen dari insektarium agar menetas sempurna menjadi baby larva. Baby larva itu ditaruh dengan media, di bawahnya kita pakai dadak padi. Biasanya kita memakai ukuran di box itu ukuran 60 x 40 cm dengan kapasitas telur itu 20 gram. Dengan media tetas dadak keringnya 2 kg ditambah air 2 liter. Umumnya telur BSF akan menetas di 3-4 hari. Kemudian makanan yang sudah kita siapkan tadi, dadak itu akan bertahan 7 hari. Selama 7 hari itu baby larva memakan dadak. Setelah 7 hari kami pindahkan ke biopon. Nah, biopon yang ada di fasilitas KKP ini berukuran 2x3 meter. Setiap kapasitas biopon 2x3 meter itu diisi dengan sekitar 90 gram telur. 90 gram telur itu akan menghasilkan sekitar 180 kg maggot fresh di usia 15 hari. Dari 180 kg maggot itu membutuhkan sampah sekitar 1080 kg. Bisa bayangkan betapa hebatnya maggot untuk mengkonversi sampah, betapa banyaknya sampah yang dia makan padahal tubuhnya sangat kecil sekali. Setelah usia 15 hari maggot fresh itu dipanen atau maggot hidup itu panen. Maggot fresh itu cirinya adalah selain berumur 15 dia berwarna putih, kulitnya masih kenyal. Fungsi dari maggot fresh ini biasanya kita manfaatkan untuk di ikan lele, ikan nila atau dunia perikanan. Kemudian di proses yang berbeda kita menetaskan telur kembali untuk menjadi indukan. Nah, bedanya kalau yang tadi kita tempatkan untuk biopon fresh maggot panen 15 hari, kalau yang ini kita taruh di biopon prepupa. Nah, biopon prepupa ini agak berbeda dengan biopon fresh maggot. Biopon prepupa memiliki bidang sisi miring kiri kanannya dengan sudut kemiringan antara 35-45 derajat. Fungsinya adalah untuk menjembatani atau pindahnya si prepupa ke kanal. Karena si prepupa ini ketika sudah menghitam atau molting berkali-kali menjadi kulit, dia akan menjauhi sumber makan atau mencari tempat yang lebih kering. Makanya kita buatkan bidang miring itu dan menampung di kanal. Setelah dari prepupa, kita pindahkan lagi, balik lagi ke dark room yang tadi. Nah, di dark room siklusnya seperti itu.
Meskipun kita dengar budidaya maggot sangat menggelikan karena terlihat jorok bermain dengan sampah organik, namun mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta. Budidaya maggot merupakan potensi yang menggiurkan untuk dikembangkan. Selain dalam fresh maggot, tepung maggot, ataupun minyak maggot. Kelompok ternak dan maggot juga menjual telur BSF untuk pelaku budidaya maggot yang masih berskala kecil dan belum menghasilkan telur maggot sendiri. Kami juga membagikan telur ke teman-teman pelaku budidaya maggot dan hasilnya bisa kami beli kembali. Tapi kami kasih pilihan, mereka bisa menjualnya sendiri. Jika mereka tidak mampu, mereka bisa menjual ke kami. Pakan ikan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendukung keberhasilan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi usaha pembudidayaan yang mencapai 60 hingga 70%. Tantangan terbesar dalam penyediaan pakan ikan adalah bahwa sebagian besar bahan baku yang digunakan dalam proses produksi pakan masih diimpor, sehingga menyebabkan harga pakan ikan selalu cenderung naik dari waktu ke waktu menyesuaikan nilai tukar mata uang. Sementara di satu sisi, harga ikan hasil budidaya, khususnya ikan air tawar relatif stabil, yang pada akhirnya menyebabkan margin keuntungan yang didapat pembudidaya menjadi rendah. Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki maggot, bisa sebagai alternatif sumber protein bahan baku dalam formulasi pakan ikan dan sebagai pakan ikan alami dalam budidaya ikan. Geliat pembudidaya ikan untuk memproduksi pakan ikan secara mandiri semakin banyak. Banyak kelompok yang sukses berinovasi mengembangkan pakan ikan mandiri dengan hasil produksi yang terjaga kualitasnya. Selain itu, memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan pembudidaya di sekitarnya. Seperti yang dilakukan oleh Marnoto, Ketua Pokdakan Tirta Mutiara di Ciseeng, Kabupaten Bogor, telah lama menggunakan maggot sebagai sumber protein bahan baku pakan ikannya dan juga fresh maggot. Keuntungan yang dirasakan menggunakan pakan maggot sangat dirasakan pada segmen pembenihan. Angka kematian benih ikan lele apabila kondisi cuaca kurang baik bisa mencapai 50 hingga 80%. Sementara dengan pakan maggot akan meningkatkan daya tahan tubuh ikan sehingga mampu menekan angka kematian benih ikan. Selain itu, pertumbuhan benih ikan menjadi cepat dengan rata-rata pertumbuhan benih ikan yang relatif sama. Budidaya lele ini memang kita sangat menyukai karena di sini kita bisa benih sendiri. Kenapa saya milih lele? Karena lele ini dibudidayakan sangat mudah sendiri, terus daya tahan tubuhnya untuk penjualannya dia lebih enak, skalanya bisa besar, jadi kita pelihara lele. Dalam budidaya lele ini tantangannya sangat luar biasa, banyak, terutama tantangannya ya kalau di cuaca pasti, tapi terutama sebenarnya di pakan. Sebenarnya di pakan yang begitu mahal. Jadi kita harus benar-benar bisa mensikapi pakan ini sendiri. Jadi dengan adanya pakan alternatif kita bikin itu dari maggot, jadi kita tertolong sekali di lele ini. Yang tadinya itu kita omsetnya kecil, kadang ya rugi kalau khusus pakan pabrikan. Dengan adanya pakan maggot ini kita jadi lebih untung lagi. Marnoto memberikan pakan benih ikan lele berupa tepung maggot dengan kelangsungan hidup yang diperoleh bisa mencapai 80%. Sementara kalau menggunakan full pakan pabrikan, tingkat kelangsungan hidup hanya diperoleh sekitar 20 hingga 50%. Bisa terlihat keuntungan yang dirasakan oleh Marnoto dan Pokdakan Tirta Mutiara
dari hasil perolehan penjualan benih ikan lele. Dengan menggunakan pakan maggot bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipatnya dibandingkan dengan full pakan pabrikan. Kalau di pembenihan dari pakan maggot, kita selalu pakai tepung maggot. Maggot yang sudah dibikin tepung, kita kasihkan makan untuk anakan lele itu dari usia 10 hari udah kita kasih makan tepung maggot. Karena apa? Mortalitasnya terjaga jadi lebih rendah, angka kematiannya rendah. Kalau nggak pakai tepung maggot itu bisa 50% untuk cuaca sekarang ini yang mati, bahkan lebih bisa nyampe 80% dalam kondisi seperti ini. Kita pakai tepung maggot itu bisa sampai hidup bisa 80%. Matinya cuma 20% yang mati. Itu semua dari usia 10 sampai mau panen, ikan kita itu selalu menggunakan maggot. Untuk daya tahan tubuhnya itu lebih kuat dia, lebih bagus lagi. Dan keuntungannya ya pasti lebih dibandingkan kita pakai pakan-pakan yang nggak pakai tepung maggot. Di segmen pembesaran, Marnoto dan Pokdakan Tirta Mutiara juga mengakui hal yang sama. Dengan pakan maggot lebih menguntungkan dibandingkan hanya menggunakan pakan pabrikan. Walaupun hasil produksinya sama dengan pakan pabrikan. Namun dengan pakan maggot dapat memangkas biaya produksi usaha budidaya ikan lelenya. Sebelum menggunakan pakan maggot per siklus pembesaran ikan lele, Marnoto mendapatkan keuntungan sekitar 2 juta rupiah. Setelah menggunakan pakan maggot, sekarang bisa mendapatkan keuntungan sekitar 7 juta rupiah sampai 9 juta rupiah per siklus. Kalau yang di pembesaran kita lebih diuntungkan pakai maggot. Karena kalau pakai pakan pabrikan semua, itu untungnya kecil sekali. Bahkan kalau angka kematiannya besar, itu kita bisa merugi. Tapi dengan pakai pakan maggot ini, kita bisa untung karena maggot ini di samping proteinnya ya tinggi, mortalitasnya rendah, jadi keuntungan lebih ada lah dibandingkan sama pakan pabrikan. Kalau pakai maggot, dia cuma habis 1 ton 2 kintal, 1 ton sampai 1 ton 2 kintal. Terus untuk panennya, itu kalau pakan pabrikan bisa panen sekitar 1,7 ton ikan. Jadi selisih tonase, tapi harga pakan dia lebih rendah kalau pakai maggot. Kita dulu sebelum pakai maggot, dalam satu siklus itu dalam satu periode ikan itu paling dapat keuntungan sekitar 2 juta, 1 juta sampai 2 juta itu pakai pakan komersil, itu pun kalau angka kematiannya rendah. Tapi kalau angka kematiannya tinggi kita bisa merugi. Tapi dengan adanya maggot ini kita bisa dapat keuntungan 7 sampai 9 juta per satu periode dengan populasi ikan yang sama. Itu. Jadi kita lebih diuntungkan lagi pakai maggot ini. Lebih diuntungkan. Jadi ada selisih kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jutaan. Itu dalam satu periode itu 20.000 ekor. Gitu. Tantangan dalam pembangunan perikanan budidaya salah satunya adalah ketersediaan pakan ikan dengan penyediaan bahan baku alternatif. Dengan demikian, maggot diharapkan bisa menjadi alternatif substitusi bahan baku pakan ikan sumber protein yang kita impor selama ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan terus melakukan pendampingan teknis melalui berbagai kegiatan, salah satunya juga dukungan bantuan sarana dan prasarana budidaya. Dalam rangka pengembangan maggot sebagai bahan pakan alami maupun bahan baku pakan mandiri akan terus digalakan oleh pemerintah. Jadi maggot ini memang merupakan salah satu sumber protein hewani yang luar biasa ini. Ini diproduksi dari limbah organik melalui larva
lalat BSF, Black Soldier Fly. Kemudian lalat ini memakan limbah organik dan berkembang menjadi maggot, dan maggot ini yang dipanen kemudian diproses menjadi salah satu sumber protein khususnya di pakan ikan. Jadi pengembangan maggot ini dimulai pada tahun 2019 ini berkat inisiasi dari almarhum Pak Mimin Abdul Hamid, Direktur Pakan dan Obat Ikan pada saat itu, sehingga KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengembangkan 3 tempat atau 3 lokasi untuk pengembangan budidaya maggot atau produksi maggot. Satu di Jepara, kemudian di Mandi Angin, dan satu lagi di Bogor. Di Bogor ini skalanya lebih massal begitu. Dan seperti kita ketahui bahwa memang dari sisi kandungan nutrisi, maggot ini mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi, 40-50%, kemudian juga lemak cukup tinggi, antara 25-30%, dan ini maggot ini khususnya tepung maggot ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan, setidaknya bisa mereplace atau menggantikan 30% dari tepung ikan, sehingga ini cukup signifikan dalam penyusunan atau produksi pakan ikan, khususnya pakan ikan mandiri begitu. Tepung maggot ini karena bisa diproduksi secara kontinu, tidak perlu diimpor begitu seperti tepung ikan. Sekarang sebagian besar diimpor untuk menjadi bahan baku pakan, sehingga diharapkan nanti dengan bisa diproduksi sendiri di dalam negeri, ini bisa tentunya harganya akan bisa lebih murah, dan juga ini tentunya bisa mengurangi biaya produksi pembuatan pakan, sehingga pakan yang diproduksi dengan bahan baku maggot ini kedepannya diharapkan bisa harganya lebih terjangkau, lebih efisien. Usaha budidaya maggot ini selain bermanfaat sebagai alternatif sumber protein, bahan baku dalam formulasi pakan ikan, dan sebagai pakan ikan alami dalam budidaya ikan, maggot juga membantu mengurangi sampah organik, serta alternatif sumber ekonomi penambah pendapatan masyarakat. Untuk itu, budidaya maggot secara masif perlu dikembangkan, supaya bisa mensupport kebutuhan bahan baku pakan ikan sumber protein hewani saat ini, serta dapat membantu para pembudidaya ikan dalam menekan biaya produksi budidaya ikan.